Halo semuanya, perkenalkan saya Fatima Zahra dengan NIM G00230056 dari kelompok B9. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan kita ada 3 bahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ACL, yang kedua ada plexus brachialis, dan yang ketiga ada regiodorsum. Oke. Jadi pembahasan yang pertama itu tentang ACL. Apa sih itu ACL? ACL atau anterior cruciatum ligament dianggap sebagai penahan pasif utama dalam hal translasi anterior tibia pada os femur dan memberikan stabilitas rotasi pada lutut, pada bidang frontal dan transversal. Nah, jika si ACL ini mengalami robekan atau injury, dia akan menyebabkan 64% cedera pada bagian lutut kita gitu. Oke, next. Nah, ini untuk os-osnya. Yang pertama itu ada os femur, yang kedua ada os patella, dan yang ketiga ada os tibia. Ini untuk dilihat dari anterior, ini dilihat dari posterior. Oke. Nah, ini untuk ligamennya, ini ada ligamentum cruciatum anterius, ini ada ligamentum cruciatus posterior, ini ada meniscus lateral sama yang medial, terus ada ligamentum patella, ligamentum capitis fibula anterius sama yang posterius. Oke, ini dilihat dari yang lateral. Kalau dilihat dari lateral ini lebih jelas, ada meniscus medialnya, ada meniscus lateral, ada ligamentum collateral fibula yang melekat pada caput fibula, terus ada ligamentum transversum genu, ada ligamentum patella yang di sini, terus ada ligamentum cruciatum anterius sama yang posterius. Oke, next. Nah, ini untuk musculus di bagian anterior. Nah, ini biasanya disebut sebagai musculus quadratum. Kan ada 4. Yang pertama itu ada sartorius. Oke. Yang pertama itu ada musculus sartorius yang di sini. Terus ada musculus vastus lateral, terus ada rectus femoral. Nah, rectus femoris. Nah, rectus femoris ini kalau dibuka di dalamnya ada vastus intermediate. Terus ada vastus lateralis. Terus di bagian dari medialnya itu ada musculus gracilis, adductor magnus sama adductor longus. Terus ini ada ligamentum inguinalnya. Oke, next. Nah, ini musculus di bagian posterior. Nah, di bagian posterior ini muskulusnya biasanya disebut sebagai hamstring gitu. Nah, terdiri dari apa aja? Dari medial itu ada musculus. Nah, ini ada musculus semimembranosus, ada musculus semitendinosus, ada bicep femoris. Bicep femoris itu ada 2 kaput. Yang pertama itu ada caput brevis sama caput longum. Terus di bagian anterbrachium bagian posterior itu ada musculus gastrocnemius. Oke, next. Nah, ini musculus dilihat dari segi lateral. Nah, ini terlihat ada musculus gluteus maximus. Nah, musculus gluteus maximus ini kayak apa ya? Di bagian pantat kita yang tebal banget ini. Terus ada musculus gluteus medius. Ini kan di bagian superficial. Kalau di bagian profundanya, kalau si gluteus maximusnya dibuka atau dilihat dibelah gitu, di dalamnya ada musculus gluteus yang minimus. Itu. Oke, next. Nah, ini ada tendonnya. Kan tadi ada ligamen-ligamen kan. Ada ligamen yang collateral tibia, ada meniscus medial sama lateral, terus ada ligamen meniscofemoral yang posterior sama anterior,
ada cruciatum posterior anterior gitu. Terus di sini juga ada tendon popliteusnya gitu. Nextnya, ini ada bursa. Bursanya yang pertama itu ada bursa subtendinea musculus gastrocnemius yang medialis. Terus ada bursa subtendinea musculus gastrocnemius yang lateralis. Nah, ini ligamentum popliteum di belakang lutut kita, di belakang genu itu ada poplitea. Terus ada ligamen yang kolateral tibia sama ligamen-ligamen yang tadi udah kita bahas. Terus ada bursa musculus semimembranosus, ini juga di bagian posterior ya, ini tampak posterior. Terus ada recessus subpopliteus, ini ada musculus popliteusnya gitu. Next. Nah, ini ada arteri. Nah, kalau di bagian inferior itu kan arteri dari arteri abdominal. Nah, arteri abdominal ini bakal ganti nama, ya ibaratnya kayak ya ganti nama gitu, jadi arteri carotis communis. Nah, carotis communis ini bakal jadi 2 cabang. Yang pertama ada yang eksterna dan yang kedua ada interna. Nah, yang eksterna ini di bagian depan inferior kita, di bagian kaki depan gitu. Nah, kalau si arteri carotis yang eksterna itu melewati ligamentum imminalis, itu bakal ganti nama jadi arteri femoralis gitu. Nah, ini untuk arteri femoralisnya. Nah, ketika arteri femoralis ini melewati hiatus adductorius, nah itu bakal ganti nama jadi arteri poplitea. Arteri poplitea gitu. Terus ini ada arteri descendens genicularis. Terus ini kan ada percabangannya. Terus ada arteri superior medialis genus, terus ada yang lateralis. Terus nanti si poplitea ini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada arteri tibialis yang anterior, dan yang kedua ada arteri tibialis yang posterior gitu. Kalau yang anterior nanti kan bakal ke depan. Nah, itu akan jadi arteri yang di bagian dorsal pedis, di bagian dorsum kita. Terus kalau yang si posterior itu kan bakal ke belakang. Nah, itu bakal jadi yang plantar gitu. Next. Nah, selanjutnya itu kan ada vena. Sebenarnya si vena sama arteri itu sama ya nama-namanya, cuma diganti vena arteri gitu. Nah, ini yang bagian ini itu vena tibialis, yang ini ada vena poplitea. Nama-namanya sama kayak yang arteri gitu. Kalau yang ini vena poplitea ini kalau ke atas tuh jadi vena femoris, terus ke atas jadi vena iliaca interna gitu. Terus ini yang tibialis. Next. Untuk pembahasan yang kedua itu ada plexus brachialis. Nah, si plexus brachialis yang pertama kan ada ramusnya. Nah, ramus itu ada ramus dorsalis nervus spinal sama ramus yang ventral nervus spinal. Dan nanti kan ramus ini kayak bakal menyatu. Nah, ini jadi truncus. Ada 3 truncus superior, medial, sama yang inferior. Nah, nanti si truncus ini punya 2 divisi. Divisi inferior sama yang posterior. Sorry. Truncus tadi kan ada superior, medial, sama inferior. Terus si truncus ini bakal ada 2 divisi, bener. Yang pertama itu divisi anterior, yang kedua ada divisi posterior atau extensor. Nah, jadi setiap satu truncus itu punya 2 divisi gitu. Terus dari divisi tadi, penyatuan divisi itu disebut fasciculus. Nah, fasciculus itu juga ada 3. Ada fasciculus lateral, posterior, sama yang medial. Kalau yang fasciculus lateral ini tuh penggabungan dari divisi anteriornya truncus superior sama divisi anteriornya truncus yang medial gitu. Kalau
yang fasciculus lateral itu fasciculus lateral. Kalau yang fasciculus posterior itu penggabungan dari divisi posteriornya 3 truncus. Jadi penyatuan 3 divisi posteriornya truncus superior, medial sama yang inferior itu bakal jadi fasciculus yang posterior. Terus kalau yang fasciculus medialis itu cuma divisi posteriornya truncus inferior gitu. Nah, dari fasciculus tadi itu bakal jadi nervus. Kalau di brachialis itu ada nervus axillaris, musculocutaneous, nervus radialis, ulnaris, terus ada medianus juga. Oke, next. Nah, ini untuk inervasinya. Tadi kan nervusnya itu ada yang pertama ya, itu ada musculocutaneous. Nah, musculocutaneous itu kan dari yang fasciculus yang lateral. Nah, dia bakal menginervasi otot-otot kompartementum yang anterior, kayak coracobrachialis, bicep brachii gitu. Terus yang ada ada cutaneous medial dari brachium. Nah, dia kan dari fasciculus yang medial. Dia bakal menginervasi kulit dari sisi medial brachium, bagian distal epicondylus medial di os humerus sama di olecranon. Terus ada cutaneous medianus yang anterbrachium. Ini sama ya dari fasciculus yang medial. Nah, dia bakal menginervasi kulit dari sisi medial antebrachium gitu. Terus ada nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris ini dari fasciculus yang medial. Nah, dia bakal menginervasi musculus flexor carpi ulnaris dan setengah bagian ulnar flexor digitorum profundus. Oke, next. Nah, ada nervus thoracoldorsalis. Nah, si nervus thoracoldorsalis ini dari fasciculus yang posterior. Dia bakal menginervasi latissimus dorsi di posterior kita. Gitu. Terus ada yang axillaris, nervus axillaris. Dia kan dari yang tadi fasciculus yang posterior. Nah, dia bakal menginervasi di articulus glenohumeri, musculus di deltoideus sama teres minor gitu. Terus ada nervus radialis. Nah, nervus radialis ini dari fasciculus yang posterior. Dia bakal menginervasi otot-otot dari kompartemen yang posterior dari antebrachium, brachium dan antebrachium, kayak misal tricep dan lain-lain gitu. Oke, next. Oke. Kita akan bahas regio dorsum, berarti kan regio yang bagian belakang tubuh. Oke, yang pertama di bagian sini yang bentuknya kayak layang-layang itu namanya trapezius. Terus di bagian sini ada musculus trapezius, ini musculus deltoideus. Terus kalau semisalnya musculus trapeziusnya kita buka, di dalamnya itu ada levator scapula, terus ada rhomboid yang minor sama yang mayor. Terus kan di scapula itu kan ada spinanya, spina scapula. Jadi membagi 2 fossa kan, supraspinatus sama infraspinatus. Kalau yang supraspinatus itu bakal diinervasi sama musculus supraspinatus. Kalau yang di infraspinatus bakal diinervasi sama musculus infraspinatus. Itu terus di bagian bawahnya si latissimus dorsi di bawahnya si trapezius di punggung kita ini ada musculus latissimus dorsi gitu. Terus di dalam latissimus dorsi itu ada musculus 100 anterior gitu. Nah, ini untuk origo sama insersionya. Kalau yang musculus trapezius tadi itu origonya ada di protuberantia occipitalis externa, processus spinosus, dan semua vertebra yang torakika di sebelah sini. Oke, untuk insersionya
itu ada clavicula, spina scapula, dan acromion. Acromion kita di sini. Terus yang musculus latissimus dorsi itu origonya di processus spinosus, vertebra thoracica 7 sampai 12, spina iliaca 4 costae bagian bawah sini. Terus insersionya itu ada sulcus intertubercularis humeri gitu. Terus yang levator scapula itu origonya di processus transversus, vertebra cervical 1 sampai 4. Terus untuk insersionya ada di margo medialis scapula, di angulus superiornya gitu. Terus yang musculus rhomboideus major itu origonya di processus spinosus, vertebra thoracica 2 sampai 5. Untuk insersionya di margo medialis scapula. Terus yang rhomboideus minor itu origonya di processus spinosus, vertebra cervical 7 dan vertebra thoracica 1. Insersionya di margo medialis scapula. Untuk inervasinya tadi yang trapezius itu diinervasi sama nervus accessorius. Terus yang latissimus dorsi itu diinervasi sama nervus thoracica. Terus yang levator scapula ini diinervasi sama nervus dorsalis scapula. Yang rhomboideus major juga rhomboideus major et minor itu juga diinervasi sama nervus dorsalis scapula gitu. Ini sama. Oke. Kita akan bahas unit scapula. Nah, unit scapula kan ini kan scapula kita kan ini kan kayak stabil berada pada tempatnya. Nah, kalau semisal ada lesi di bagian musculus yang menginervasi scapula kita, bakal terjadi unit scapula kayak yang di gambar ini. Di unit scapula kayak scapulanya tuh kayak jatuh gitu. Nah, ini kayak membentuk seperti sayap. Nih, di unit scapula. Oke. Sudah, terima kasih. Oke, sekian pembahasan kita. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.